Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan. Dan kali ini saya akan membahas dan memberikan sedikit gambaran yang berkaitan dengan hadis arba'in yang ke-25, teman-teman. Nah, dalam hadis ini menerangkan bahwa hadis yang ke-25 ini menerangkan pentingnya bersedekah. Yang mana sedekah itu tidak perlu berbentuk harta, tidak perlu kaya dulu, tidak perlu punya banyak uang dulu baru bersedekah. Enggak, teman-teman, enggak. Nah, agar kita tidak insecure dalam bersedekah, dalam ingin membantu sesama, sedangkan dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu lihatlah dengan hadis ini, bahwa hadis ini sudah menerangkan yang dinilai sedekah itu tidak hanya berupa harta, tapi lain dari situ, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang, teman-teman. Dan langsung saja kita ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasdaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin an munkar sadaqah wa fi bud'i ahidukum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahadatsana syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wad'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wad'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Yang artinya, teman-teman, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa sejumlah sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya, nah, di sini ada pertegasan, sesungguhnya setiap tasbih mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Amar ma'ruf mengajak kebaikan adalah sedekah. Nahi mungkar mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Dan para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya dan ia mendapat pahala? Belum menjawab, bukankah jika ia melampiaskannya pada jalan yang haram ia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya pada jalan yang halal, ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Nanti di sini, teman-teman, kita melihat dari hadis itu, kita bisa melihat bahwa tidak perlu insecure terhadap orang-orang yang lebih atas tingkatan kekayaannya daripada kita sendiri. Karena kita itu bisa bersedekah melalui apapun gitu. Dan itu pun tadi dipertegas dalam hadis, semua orang pasti bisa bersedekah. Dan bersedekah tidak hanya berbentuk harta. Itulah bentuk keadilan Allah. Orang yang banyak bersedekah berupa harta itu belum tentu diterima. Dan orang yang tidak sedekah dengan harta tapi bersedekah dengan lisan, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tahmid kepada Allah, tahlil, mengucapkan tahlil, mencegah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sesama, itu juga justru berupa hal yang bernilai sedekah ataupun bernilai kebaikan. Yang penting, teman-teman, niatnya kita itu kepada Allah. Banyak ataupun sedikit apa yang kita keluarkan, entah itu uang, entah itu hal lain yang sebagainya, sudah diterangkan dalam hadis tadi, itu bisa jadi bernilai kebaikan kalau kita niatkan kepada Allah, bukan diniatkan untuk hal-hal lain yang berupa materi, entah ingin dipuji, entah ingin dianggap
baik, entah ingin dianggap dermawan, hal itu sifatnya duniawi. Itu buang, teman-teman. Nah, bagi kita justru kita tidak perlu minder ataupun tidak perlu insecure. Yang perlu kita usahakan sekarang adalah bagaimana niat kita itu tetap lurus kepada Allah. Entah apapun itu pekerjaannya, yang penting halal dan bernilai kebaikan. So, apa yang perlu ditakutkan dan apa yang perlu khawatirkan gitu. Keep spirit teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.